Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Kali ini gue dari Rottnest Island, Western Australia. Habis keliling-keliling, nanti gue liatin sedikit alam-alamnya. Tapi hari ini gue ingin membahas sedikit fenomena yang sedang terjadi. Orang pada ribut Tom Haye ke Persib Bandung dan Eliano Reinders katanya akan menyusul. Sangat kencang diberitakan Eliano Reinders akan menyusul mereka ke Persib Bandung, dan itu membuat rentetan kekecewaan buat para penggemar timnas Indonesia ya. Nah, mungkin ini adalah video kedua saya pernah membahas itu beberapa waktu yang lalu. Waktu itu jika kita Google dan bertanya dengan Gemini, dan Gemini atau Gemini, Google Gemini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mengenai level mereka. Jadi kita perlu sadar, dan kita semua perlu mengakui guys, bahwa apa yang diucapkan oleh Coach Just itu betul. Most of our player ya, itu adalah tier 3, tier 4, tier 2, tier 3, bahkan tier 4 Eropa. Bukan tier 1. Most of our player, sebagian besar dari pemain-pemain kita. Nah, hal tersebut akhirnya kita nggak pernah sadarin. Karena apa? Setiap gini loh, karena prestasi yang sedang di tempuh oleh Indonesia. Nah, Coach Justin mengatakan bahwa pemain kita rata-rata tier 4, tier 3, bahkan ada yang tier 4 ya, dan itu kita nggak bisa menghiraukan dan mencuekin pernyataan itu, karena itu banyak benarnya. Dan bukan hanya benar, pertanyaan itu benar. Kita bisa lihat bahwa bagaimana sulitnya Tom Haye yang sudah sangat jago bagi kita untuk mencari klub. Dan kita pun juga bisa melihat bahwa sebenarnya expose media yang mereka terima ketika mereka itu dinaturalisasi itu luar biasa ya, bener-bener kayak nggak ada duanya lah ya. Membuat nama mereka semakin besar, membuat endorse dan segala macam juga datang kepada mereka. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka tuh sepertinya di mata kita adalah pemain kelas dunia top banget, selevel McAllister dari Liverpool, setara dengan Luka Modric, kemudian setara dengan Romelu Lukaku atau Kylian Mbappe, tapi ternyata nggak jauh. Kita harus mengakui hal itu. Nah, datangnya Tom Haye dan kemungkinan Eliano Reinders ini harus semakin membuka mata kita bahwa memang level pemain-pemain kita itu adalah level pemain-pemain yang sangat jago jika ditempatkan di BRI Super League. Itu kita tidak menutup mata. Dan bahkan bermain di seperti Liga Thailand, Shin Patinama dan Sandy Walsh, mereka adalah pemain yang benar-benar outstanding ya. Tidak pemain yang jelek, tapi levelnya memang level untuk menjadi bintang di level liga-liga yang bukan liga utama Eropa. Nah, bagi saya, jika kita ingin sama-sama melihat ada beberapa saja yang memang memenuhi standar itu, seperti contohnya ya, walaupun dia bukan kiper level top Eropa, tapi dia kiper level Serie A seperti Emil Audero, 5 musim di Sampdoria, ke Como, kalah bersaing, laku di Palermo Serie B, kemudian tahun ini bisa di Cremonese dan langsung menjadi pemain utama. Ya, itu salah satu yang pemain yang saya bilang levelnya level Eropa atau level Liga Eropa. Kemudian Kevin Nicks. Menurut saya Kevin Nicks adalah boleh dibilang
berada di level itu. Karena apa? Karena ya kita lihat bagaimana Kevin Dix rutin bermain di Liga Champions, mencetak gol, dan juga sekarang pindah ke liga yang lebih tinggi levelnya, klub papan tengah Borussia Mönchengladbach, dan sudah mulai reguler bermain, jadi tidak punya kesulitan. Nah, tapi level Bundesliga jauh di atas Eredivisie. Jadi kalau kita bandingkan Eleanor Reinders dengan Kevin Dix, ya beda memang. Apalagi PEC Zwolle juga bukan klub top, juga klub papan tengah sama, dan ya Eliano mendapatkan tempat reguler, Verdonk juga. Nah, yang menggelitik hati saya adalah ketika beberapa hari yang lalu saya menonton video dari Deadball ya, dan dia membahas mengenai 30 pemain terbaik Asia. Pemain terbaik Asia nomor 30 Calvin Verdonk, dan mengatakan Verdonk adalah pemain yang sangat luar biasa. Tidak diragukan lagi kontribusi dan stabilitas permainan dia, performa dia. Namun kenapa dia ditaruh di tempat di nomor 30? Karena klubnya adalah klub papan tengah dan belum pernah bermain di Liga Champions atau Liga Eropa. Jadi Verdonk harus bermain di situ untuk bisa mengukuhkan dirinya sebagai pemain level kelas Eropa. Itu satu. Nomor 30 di Asia. Ini memang penilaian yang berdasarkan personal ya, tapi banyak objektivitas di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah Jay Itzes ada di ke-27. Nah, saya tuh memang selama ini juga berpikir Jay itu main di Venezia itu sangat luar biasa loh. Tapi itu juga terpengaruh oleh rasa kebangsaan dan melihat bahwa Jay Itzes itu adalah kapten timnas Indonesia, dan saya sangat bangga dengan Jay Itzes. Namun dari sisi orang Europe, Jay itu adalah kapten tim yang terdegradasi. Pertahanan Venezia tahun lalu bermain buruk, walaupun tidak sangat buruk, dan itu adalah tanggung jawab Jay Itzes sebagai kapten. Satu. Kedua, Jay ternyata kalau secara statistik adalah pemain yang paling banyak menyebabkan penalti yang didapat oleh Venezia. Mungkin kita nggak bisa menyalahkan karena itu permainan tim, dan tim dia memang barisan belakangnya tidak dibantu didukung oleh pemain-pemain yang bagus, dan dia seperti menggendong tim. Tapi dia menyebabkan paling banyak penalti untuk Venezia. Dan yang ketiga, yang saya sangat mengagumkan, Jay Itzes adalah back yang paling banyak dilewati oleh lawan, get passed by lawan di Serie A tahun lalu. Nah, itu menunjukkan level Itzes yang sebenarnya. Saya tidak bilang dia pemain jelek, dia pemain yang sangat bagus, sangat potensial, diakui oleh banyak pihak juga, namun memang levelnya masih di level sempat itu. Nah, itulah yang sebenarnya kita sekarang harus tahu, bahwa setiap pemain Indonesia ini mempunyai levelnya masing-masing, mempunyai kita tahu bahwa Itzes yang sudah jago aja levelnya masih di situ. Sekarang di Sassuolo dia harus bertarung dengan 4 back lain untuk mendapatkan 1 dari 2 center back yang ada di tempat itu. Jadi bagi saya nggak perlu heran kalau banyak pemain-pemain diaspora ini yang akan ingin, mereka mungkin lelah bertarung dengan keras di Eropa, apalagi ada titik-titik di mana mereka mungkin sulit bersaing ya, tidak gampang, dan itu membuat mereka menerima pilihan. Terutama Tom sudah 30, Jordi Amat sudah 33. Ya kita nggak tahu lah ya dengan anak-anak muda seperti Struijk menurut saya jika dia terus bisa meningkatkan dirinya, dia akan bisa kembali ke Eropa. James Raven kita mesti lihat dulu juga bagaimana levelnya, dan kita tunggu apakah Eliano Reinders benar-benar ke BRI Super League Persib atau enggak. Walaupun isunya sangat kencang, tapi saya belum yakin 100% karena melihat dia menjadi pilihan reguler di sana. So, tetap kita sadar bahwa tim kita levelnya ada di mana, tapi memang tim kita secara keseluruhan, secara tim. Oh ya, saya menambahkan satu lagi pemain yang menurut saya levelnya harus kita banggakan adalah Maarten Pas. Maarten Pas main di FC Dallas. Klub dia itu boleh saya bilang papan tengah, papan bawah di West Conference MLS. Tapi Pas adalah kiper All Star. Jadi kiper All Star itu dipilih dari seluruh tim ya siapa, dan cadangan dia di MLS All Star tahun lalu adalah Hugo Lloris. Jadi dia adalah kiper terbaik di West Conference di antara 15 tim.
yang ada, dan terpilih sebagai kiper utama untuk All Star West, bertarung dengan All Star East yang juga ada 15 tim. Dan Hugo Lloris adalah cadangan dia. Berarti kita bisa lihat bagaimana pengakuan dan performa dia yang dia tunjukkan membuat MLS atau publik Amerika tidak segan untuk memilih dia sebagai kiper All Star. Oke, so thank you so much teman-teman. Kita harus tahu level pemain timnas kita secara pribadi. Nah, secara tim kita mempunyai value yang sangat baik di Asia, dan kita mempunyai satu peluang yang besar. Pundit-pundit di Arab sangat menakuti Indonesia dan memperkirakan Indonesia yang akan lolos dari grup itu. Karena Irak sedang tidak dalam performa. Aiman Husin sudah 3 tahun di klub tidak baik, dia hanya baik bermain di timnas. Dan kemudian ada Saudi Arabia yang sudah pernah dikalahkan 2 kali oleh kita, 1 kali oleh kita. So we'll see bagaimana nanti. Tapi thank you so much sudah menonton video saya, dan until next time.